Ini dia adegan inti detik-detik sebelum Brigadir J terbunuh di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo Duren 3. Setelah 35 adegan dilakukan di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di Saguling, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J berlangsung di TKP penembakan, yakni di rumah dinas yang berada di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Rekonstruksi di TKP pembunuhan dimulai dengan kedatangan para tersangka dalam kasus ini. Dari tayangan langsung yang disiarkan langsung dari kanal YouTube Polri TV Radio, diperlihatkan adegan di mana tersangka Bribka RR menemui pemeran Brigadir J di halaman rumah dinas Verdi Sambo. Reka adegan saat tersangka Bribka RR bertemu dengan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3. Kemudian dalam adegan berikutnya diperlihatkan adegan di mana Baradae di ruang tamu. Dalam reka adegan tersebut tampak Brigadir J menghadap Baradae. Lalu adegan berikutnya yang diperlihatkan adalah di mana Baradae sedang di ruang tamu dengan polisi Brigadir J terlentang di lantai. Reka adegan saat Brigadir J sudah terjatuh di lantai di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3. Menurut Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo, rencananya ada 27 adegan yang bakal diperagakan di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelum rekonstruksi di rumah dinas Verdi Sambo, reka adegan lebih dulu digelar di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3. Konstruksi di lokasi itu diakhiri dengan adegan Baradae, Putri Chandrawati, Bribka RR dan Kuat Ma'ruf berangkat ke rumah dinas di Duren 3. Setelah selesai memperagakan adegan itu, para tersangka keluar dari mobil dan dibawa ke rumah dinas Duren 3 dengan mobil taktis. Diketahui rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J digelar pada hari ini dengan dihadiri oleh kelima tersangka, Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR dan Kuat Ma'ruf di rumah pribadi Sambo yang berlokasi di Jalan Saguling dan rumah dinas. Para tersangka kecuali Putri Chandrawati mengenakan baju oranye atau baju tahanan dalam menjalani rekonstruksi di Duren 3. Sebelumnya, para tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat diminta publik menggunakan baju oranye atau baju tahanan saat rekonstruksi di tempat kejadian perkara TKP. 4 orang yang sudah masuk tahanan Bareskrim semuanya pakai baju tahanan dong, ujar Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J dikatakan Dedi seluruhnya berjumlah 78 adegan. Di rumah dinas Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4 hingga 7 dan 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 Juli dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan katanya. Irjen Dedi memaparkan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J sudah dihadiri pengawas eksternal dari Komnas HAM dan Kompolnas. Dia juga minta publik untuk bersabar karena setiap informasi yang sudah diberikan izin penyidik untuk disampaikan mereka akan sampaikan. Diketahui Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat pada laporan awal dikatakan tewas akibat adu tembak dengan rekannya sendiri sesama anggota Polri yaitu Baradae. Peristiwa tersebut terjadi di rumah dinas Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Sebuah informasi, Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat merupakan anggota Bareskrim yang ditugaskan sebagai supir dinas Putri Chandrawati
istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Sementara Baradae adalah anggota BRIMOB yang bertugas sebagai pengawal atau ajudan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan olah TKP, aksi adu tembak maut itu disebut bermula saat Brigadir J atau Brigadir Yosua memasuki kamar pribadi Irjen Verdi Sambo. Di kamar itu, Brigadir J atau Brigadir Yosua disebut melecehkan istri Kadif Propam Polri yang kemudian berteriak minta tolong. Namun dalam perkembangannya, kasus tersebut kini menjadi dugaan pembunuhan berencana. Polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus itu, yakni Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Selain Baradae, 4 tersangka disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pidana pasal 338 KUHP junto 55 dan 56 dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, dan selama-lamanya 20 tahun.